Halo, selamat datang. Hari ini kita akan melakukan perjalanan yang seru, yaitu membongkar fondasi dari cara kita berpikir, logika. Kita akan telusuri bareng-bareng sejarahnya, gimana cara kerjanya, dan kenapa sih alat ini bisa begitu luar biasa kuat. Oke, kita mulai dari sini deh. Pernah nggak sih kamu merasa yakin banget sama sebuah argumen, udah paling bener deh pokoknya, tapi ternyata ada yang keliru? Nah, rasa kok bisa salah ya? Inilah masalah mendasar yang coba dipecahkan oleh logika. Jawabannya ada pada satu kata, logika. Kata ini asalnya dari bahasa Yunani, logos. Sederhananya, ini adalah sebuah alat, sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan alur berpikir kita itu lurus, tepat sasaran, dan nggak belok-belok. Jadi pertanyaannya sekarang, dari mana alat sekeren ini datang? Yuk, kita sama-sama lihat perjalanan panjang logika sepanjang sejarah peradaban manusia. Semuanya berawal di Yunani kuno, dari para pemikir seperti Socrates. Lewat kutipan yang terkenal banget ini, dia seakan bilang, "Hei, hidup yang nggak pernah direfleksikan itu nggak layak dijalani." Ini adalah panggilan untuk terus bertanya, memeriksa, dan nggak telan mentah-mentah semua asumsi. Ini adalah bibit dari pemikiran logis. Dan kalau kita lihat lini masanya, ini menarik banget. Perjalanan logika itu panjang loh. Dimulai dari zaman Yunani kuno dengan Thales dan puncaknya di Aristoteles. Terus ilmunya nggak hilang, tapi terus dikaji dan dikembangkan di abad pertengahan. Masuk era modern awal, disempurnakan lagi sama Bacon dan Descartes, sampai akhirnya di era modern, George Woolley menciptakan logika simbolik yang jadi cikal bakal komputer dan AI yang kita pakai sekarang. Nah, dari semua nama tadi, ada satu yang paling krusial, Aristoteles. Kenapa? Bukan karena dia orang pertama yang berpikir logis ya, tapi dialah yang pertama kali membongkar cara kerja pikiran, mempelajarinya, lalu menyusun aturan mainnya secara rapi dan sistematis. Makanya, dia pantas banget dijuluki Bapak Logika. Lewat karyanya To Organon, Aristoteles ngasih kita semacam toolkit berpikir komprehensif pertama di dunia. Isinya super lengkap loh. Mulai dari elemen paling dasar kayak istilah dan proposisi, cara ngebangun argumen yang kokoh, sampai cara ngedeteksi argumen yang keliru atau sesat pikir. Seiring berjalannya waktu, toolkit ini terus ditantang dan disempurnakan. Francis Bacon muncul dengan pendekatan induktif, yang intinya kita harus mulai dari bawah, dari apa yang kita lihat dan alami. Di sisi lain, ada René Descartes yang lebih suka pendekatan deduktif, yaitu mulai dari atas, dari prinsip umum yang sudah pasti kebenarannya. Evolusi inilah yang membawa kita langsung ke dunia digital yang kita tinggali hari ini. Keren kan? Dan semangat pentingnya logika ini juga sampai ke Indonesia. Salah satunya lewat pemikiran Tan Malaka dalam karyanya Madilog yang menekankan betapa krusialnya logika untuk menganalisis realitas secara kritis. Oke, kita udah lihat sejarah panjangnya. Sekarang yuk kita coba buka kap mesinnya. Sebenarnya gimana sih cara kerja mesin berpikir ini? Apa aja komponen-komponennya? Jadi, logika itu mempelajari dua hal utama. Pertama, objek material. Ini adalah apanya, bahan mentahnya, yaitu semua hal yang kita pikirkan. Tapi yang jauh lebih penting bagi logika adalah yang kedua, objek formal. Ini adalah bagaimananya, strukturnya. Apakah cara kita merangkai pikiran itu sudah lurus, sudah valid, sudah sesuai aturan main, atau belum? Ilustrasi ini menjelaskannya dengan pas banget. Anggaplah kita ini seorang arsitek pikiran. Setiap argumen yang kokoh itu pasti dibangun dari batu bata pondasi yang kuat. Nah, batu bata paling dasarnya inilah yang kita sebut sebagai term. Proses berpikir logis itu ada tahapannya, sederhana kok. Langkah pertama kita punya konsep atau term. Ini ide dasarnya, misalnya kata mahasiswa. Langkah kedua, kita gabungkan term menjadi proposisi atau pernyataan. Contohnya, mahasiswa itu rajin. Nah, langkah ketiga, baru kita lakukan penalaran, yaitu menarik kesimpulan baru dari proposisi-proposisi yang kita punya. Dan ada dua jalur utama untuk menarik kesimpulan. Yang pertama, penalaran deduktif, yang bergerak dari umum ke khusus. Kalau premis atau pernyataan awalnya benar, kesimpulannya dijamin pasti benar. Yang kedua, penalaran induktif. Kebalikannya, dari kasus-kasus khusus ditarik jadi kesimpulan umum. Sifat kesimpulannya lebih ke kemungkinan besar benar. Oke. Ini semua kan teori ya. Terus, apa gunanya buat kita di kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia bagian yang paling relevan. Sadar atau enggak, kita itu pakai logika setiap saat. Waktu kita baca berita dan mikir, masuk akal nggak nih kesimpulannya? Itu logika lagi bekerja. Waktu mau beli sesuatu dan kita banding-bandingin dulu fiturnya, harganya, ulasannya, itu juga logika. Atau bahkan sesederhana mencari solusi untuk masalah sehari-hari, itu semua butuh proses berpikir yang logis. Faktanya,
Mengasah kemampuan logika itu punya efek domino yang luar biasa. Setidaknya ada 8 soft skill penting lainnya yang ikut terasah, termasuk berpikir analitis, pemecahan masalah, sampai kemampuan komunikasi. Ini adalah keterampilan yang fundamental banget. Jadi poin utamanya adalah memahami logika itu bukan sekedar latihan akademis. Ini tentang mengupgrade cara kerja otak kita sendiri secara fundamental. Kita udah lihat bareng-bareng bagaimana logika melakukan perjalanan panjangnya, dari yang tadinya alat berpikir para filsuf Yunani, hingga kini menjadi fondasi yang menopang hampir seluruh dunia modern kita, mulai dari sistem hukum hingga baris-baris kode di dalam ponsel kita. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Di zaman yang penuh dengan informasi, disinformasi, dan segala macam keributan ini, bagaimana kamu akan menggunakan perangkat logika yang kuat ini untuk bisa berpikir lebih jernih, lebih kritis, dan pada akhirnya mengambil keputusan yang lebih baik?